Perkenalkan, nama saya Kevin Silaban akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen ada 4. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang keempat, pengawasan. Unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen ada 6. Yang pertama, manusia. Yang kedua, uang. Yang ketiga, material. Yang keempat, mesin. Yang kelima, metode. Yang keenam, pasar. Bidang-bidang manajemen. Yang pertama, manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengordinasikan serta mengatur faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia atau tenaga kerja, modal dan kemampuan kewirausahaan secara efektif serta efisien untuk mendapat menciptakan dan menambah nilai guna suatu barang maupun jasa. Yang kedua, manajemen pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran diartikan sebagai kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan. Yang ketiga, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah yang berhubungan dengan langkah-langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Yang keempat, manajemen personalial. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompetensi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perseorangan. 5. Manajemen administrasi. Manajemen administrasi memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif, dan kemudahan pada bidang lain. Contoh bidang usaha manajemen. Contoh bidang usaha manajemen yang saya ambil adalah rumah makan Padang. Rumah makan Padang adalah usaha gastronomi yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menempatkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Latar belakang. Meski pada umumnya rumah makan menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga beberapa yang menyediakan layanan take out dining dan deliver service sebagai salah satu untuk pelayanan kepada konsumennya. Rumah makan biasanya memiliki spesialis dalam jenis makanan yang dihidangkannya. Sebagai contoh, rumah makan Chinese food, rumah makan Padang, rumah makan cepat saji atau fast food restoran, dan sebagainya. Sangat banyak rumah makan yang menjual hidangan yang lezat. Sebagian besar orang yang sering makan di rumah adalah orang yang malas untuk memasak di rumah, tetapi sangat jarang rumah makan yang menjual semua hidangannya pedas. 1. Visi. Mewujudkan rumah makan yang bernuansa tradisional namun berwawasan internasional. 2. Misi. Misi yang pertama yaitu mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan, pelayanan dan disajikan atau makanan. 2. Mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan dengan tetap pada koridor tradisional. 3. Menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan karyawan guna mencapai performa operasional yang maksimal. Yang keempat, mengembangkan usaha di beberapa tempat yang strategis untuk menjadi rumah makan yang terbaik. Tujuan rumah makan yang pertama, mendapatkan keuntungan dari usaha ini. Yang kedua, memberikan inovasi baru di dunia kuliner. Yang ketiga, memberikan dan memuaskan rasa penasaran serta keingintahuan masyarakat akan cita rasa khas makanan. Yang keempat, menawarkan tema yang bertujuan memberikan bentuk dan suasana lain dalam menikmati makanan tradisional. Manajemen produksi. Pentingnya manajemen dalam suatu badan usaha adalah menciptakan kepuasan konsumen terhadap produksi yang dilakukan, seperti halnya pada usaha makanan, termasuk usaha rumah makan Padang.
Begitu banyak yang menyukai nasi goreng yang diproduksi oleh rumah makan Padang tersebut. Manajemen produksi yang dipergunakan rumah makan Padang yaitu dengan menggunakan 4 fungsi: manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran yang dilakukan rumah makan Padang yaitu pemasaran barang produksi melalui media sosial atau website, baik untuk menggunakan promo, menciptakan menu yang berbeda agar masyarakat penasaran dengan menu tersebut sehingga berkeinginan untuk memesannya, memuat lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat banyak, membuat kualitas makanan yang terbaik agar masyarakat tertarik dengan menu tersebut, menentukan harga sesuai dengan bahan-bahan yang digunakan untuk makanan dengan dapat terjangkau oleh masyarakat. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan rumah makan Padang menggunakan anggaran biaya untuk mencegah pengeluaran biaya yang lebih banyak dari seharusnya, membuat laporan arus kas secara berkala untuk membantu rumah makan dari mana saja dana yang masuk dan apa saja dana yang keluar, menyiapkan dana untuk berjaga-jaga apabila rumah makan tiba-tiba mengalami kerugian, membuat anggaran biaya untuk pemasaran, menentukan menu bahan pembuatan untuk mengetahui ketertarikan terhadap masyarakat. Berikut adalah fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan ini berorientasi pada masa depan dan menentukan arah perusahaan. Ini adalah cara yang rasional dan sistematis untuk membuat keputusan yang akan berpengaruh terhadap masa depan perusahaan. Dengan perencanaan ini, segala kegiatan yang akan dan suatu yang akan dilakukan bisa diatur sedemikian rupa sehingga tujuan perusahaan bisa tergapai. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian bertujuan untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan oleh manajer. Pelaksanaan. Pelaksanaan berfungsi sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Jadi pelaksanaan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai arah atau rencana. 4. Pengawasan. Pengawasan bertujuan agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Jika kita berjalan baik, dapat dilakukan proses evaluasi. Jadi tujuan manajemen pun dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.